Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa kembali. Ya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Nah, kali ini kita akan membahas lanjutan dari materi kita sebelumnya. Nah, di sini tentang pembahasan soal persiapan untuk penilaian akhir semester ganjil di fisika kelas 11 yang part 2-nya, oke? Ya, langsung saja. Sebelumnya kita sudah bahas dinamika rotasi, elastisitas. Hari ini kita akan bahas tentang fluida statik, fluida dinamik, dan juga suhu dan kalor. Oke, langsung aja ke soal pertama. Sini diberikan soal bahwa sebuah pipa vertikal ya dipasang. Ya, silakan dibaca soalnya. Jadi baca, di pause dulu videonya, dicoba kerjakan ya. Tapi nanti setelah dapat atau ada kesulitan bisa dilanjut videonya. Oke, di sini dikatakan terpasang di sebuah pipa vertikal terpasang di dalam sebuah pegas. Jadi dalamnya ada pegas seperti ini ya. Jari-jari 10 cm seperti pada gambar. Suatu zat cair massa jenisnya 800 kg per meter kubik kemudian dimasukkan ke dalam pipa sehingga setinggi 35 cm ya, seperti di gambar ini, 35 cm. Pegas tertekan ke bawah tentunya ya kan, ini ada makin berat ya, makin ada gaya mendorongnya sehingga dia tertekan ke bawah hingga posisinya H. Jadi dia jadi pendek nih pegasnya, jadi tingginya H. Awalnya 50 cm nih. Bisa gambar ya. Jika konsentrasi pegasnya adalah 200 Newton per meter dan percepatan gravitasi itu G-nya 10 meter per sekon kuadrat, maka nilai H adalah, jadi ditanya nilai H-nya. Oke, jadi di sini kita coba perhatikan. Awalnya ini anggap ini sangat ringan ya. Jadi ini sebenarnya ada tekanan tapi sangat kecil. Jadi hanya 50 cm. Nah, ini diisi oleh fluida. Ini kan makin berat dia. Berarti ada gaya apa? Tentunya gaya berat ya. Ada W yang menekan ke bawah, ada W-nya. Nah, sehingga kita paham juga kalau untuk hukum Hooke ya. Hukum Hooke itu sigma F ya sama dengan K kali delta X dan gitu. Jadi di sini F-nya hanya gaya berat, itu ada M kali G ya. Sini K kali delta X. Nah, masanya di sini kan di soal nggak dikasih tahu langsung massa ya. Tapi dikasih tahu ada massa jenis ya. Ini ada massa jenisnya, rho-nya. Masih ingat ya kalau massa ini, jadi massa jenis itu kan massa per volume ya. Sehingga kalau massanya itu sendiri adalah massa jenis dikali volume. Jadi massa jenis kali volume si cairnya kali G ya. Ini K kali delta X. Nah, kita gunakan nilainya ini. Rho-nya atau massa jenisnya 800. Jadi 800 kg per meter kubik ya volumenya. Nah, di sini volumenya kan berarti alas ya kali ketinggiannya kali 35 cm ini yang ini. Saya buat T aja ya. Ini kali G-nya 10 sama dengan K-nya di soal 200. Nah, ini kita mau cari delta X-nya dulu. Nah, perpendekannya. Oke, ini saya hilangkan oleh 2 yang kanan. Ini saya hilangkan 2 juga yang sebelah kiri. Ini 8 dikali 10 jadi 80. A-nya, nah di sini apa rumusnya? Pi R kuadrat ya. Jadi Pi kali R kuadrat ya. Kali T ya. Ini sama dengan 2 kali delta X. Ini bisa bagi 2 sebenarnya sih. 80 jadi 40. Pi-nya 22 per 7. R-nya di soal dikatakan tadi jadi 10 cm. Jadi 10 kali 10 Pak-2 rubah ke meter ya. Ini kita kodetkan. Tingginya 35 cm. Ini 35 kali 10 Pak-2 juga. Gitu ya. Karena rubah ke meter. Nah, ini sama dengan delta X tinggal. Nah, ini 7 sama 35 bisa coret. Ini jadi 5 ya. 5 kali 40 itu 200. Kali 22, kali ini 10 Pak-1 ya, dikuatkan jadi 10 Pak-2, kali ini 10 Pak-2 juga, sehingga kita peroleh delta X-nya jadi ini bisa 44 ya, kali ini bisa saya coret dengan ini, 1 biji, ini kali 10 Pak-2, tapi ini 1 meter. Nah, sedangkan untuk yang ini kan dia pakai 1 cm ya, jadi delta X-nya ini dikali 100 ya, jadi 44 cm. Nah, tadi kan awalnya ini ya 50, tertekan dia sebanyak 44, maka panjang akhirnya L0-nya dikurang delta X-nya tadi.
panjang awalnya 50 ya, 50 kurang 44, berarti ini 6, tinggal habis ya, jadi 6 cm dia tekan sehingga panjang akhirnya 6 cm ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini tentang fluida statis ya. Jadi lempeng es memiliki tebalnya 40 cm, dinaiki oleh seekor beruang kutub, masanya 90 kg. Jika massa jenis es itu 0,9 gram per cm kubik, massa jenis air itu 1, agak sini 1 gram per cm kubik, maka luas lempeng minimum agar beruang tidak tercelup ke dalam air. Saya gambar ilustrasinya dulu ya. Ini esnya, ini lempeng es. Ya, ini ada lempeng es seperti ini. Nah, kemudian ini ada air di sini, ini airnya. Nah, di sini ada, kita buat seekor beruang ya. Kita gambar ilustrasi aja nih beruang kutubnya di sini. Nah, kita gambar dulu garis-garis gaya yang bekerja. Sini ada, tentu esnya sendiri memiliki berat ya. Ini masanya. Ini jadi saya buat ini beratnya untuk yang es. Kemudian si beruang tadi juga. Ini berat beruang, WB saya buat simbolnya. Nah, di sini ada gaya angkatnya, gaya Archimedes yang arahnya vertikal ke atas ya. Ini gaya Archimedesnya. Kan dia tidak bergerak ya, diam ya terhadap sumbu Y vertikalnya. Jadi sigma Fy kita kasih dia sama dengan 0. Nah, apa aja yang ada itu yang ke atas, ada Fa WB ke bawah ya, berat beruang dikurang berat S-nya juga ke bawah, ini sama dengan 0. Nah, jadi berat gaya Archimedesnya sama dengan berat beruang ditambah dengan berat S-nya tadi. Nah, ini kan minimum ya. Jadi untuk luas minimumnya. Nah, jadi kalau untuk gaya Archimedes kita tahu ini rho-nya rho air ya. Rho air itu dikali ya, kali G ya, kali volume S yang tercelup gitu. Nah, massa beruangnya kita buat M kali G aja. Massa S-nya, nah ini massa S dikali gravitasi. Ini masing-masing setiap sukunya ada G. Kita bagi G semua, bisa habis. Rho air di situ katanya 1, tapi kita ini mau pakai satuannya kan ini, satuan terakhirnya choice-nya meter pangkat 2 semua nih. Nah, ini kita rubah ke kilogram meter ya, kilogram per meter kubik. Jadi ini kita jadikan 1000. Volumenya, luas alas dikali tinggi atau tebalnya gitu. Ya, sini tebalnya 40 cm. Nanti kita ganti ya. Ini massa beruangnya 90. Massa S-nya, nah di sini massa S, massa jenis S dikali volume S-nya gitu. Ya. Di sini kita bisa buat 1000 kali A kali T-nya 0,4. Ini jangan lupa ya, ini S-nya juga dalam satuan kilogram per meter kubik, jadi ini kali 1000 jadi 900 ya. Ini A kali 0,4. Oke. Jadi nggak buat di sini, saya buat pindah ya. Jadi 400 A sama dengan 90 ditambah yang 1 jadi 360 A. Dipindahkan ya, jadi 400 A kurang 360 A sama dengan 90, 0, 10 jadi 40 ya tinggal ya. 40 A sama dengan 90, sehingga kita peroleh bahwa tebalnya dari 90 per 40, 9 bagi 4 berarti ini 2 ya, 2 seperempat ya, atau sekitar 2,25 meter persegi ya. Kita peroleh jawabannya B di sini. Itu untuk yang Archimedes, oke. Oke, ini kita lanjut yang berikutnya, venturimeter ya. Jadi sebuah venturimeter memiliki luas penambang besarnya ya. Di sini ada A1-nya 30 cm kubik. Kemudian luas keduanya 20 cm kubik. Jika perbedaan ketinggiannya hanya sini 1 cm, maka besar debit aliran mengalir. Jadi dimintanya debitnya Q ya. Berapa liter per detik. Oke, jadi kita sorry, ini bukan kok kubik ya, ini pangkat 2 harusnya. Kita gunakan yang sebelumnya kita udah tahu ya, sudah kita bahas sebelumnya, ini V sama dengan akar ya.
2 kali G kali H per A1 per A2 kuadrat dikurang 1. Oke, kita kasih G-nya 10, H-nya di situ 1 cm, berarti 10 pangkat min 2, rubah ke meter ya. Nah, A1 ini 30 per 20 kuadrat, coret 0 ya, kurang 1. Ini 0,2 per 9 per 4 dikurang 1 itu bisa kita rubah jadi 4 per 4. Di 0,2 per 5 per 4 ya. Oke, jadi kita dapat ini 4 dikali 0,2 dibagi 0, oke, ini jadi 0, berapa itu? per 5, 0,2 bagi 5. Ini bisa saya buat 0,2 dikali 0,2. Sehingga ini 2 dikali 0,2 ya. Kalau kita akarkan, dapatnya 0,4 ya. Nah, ini diminta debit. Debit itu Q sama dengan A kali V. Nah, di sini A1-nya 30 ya tadi. Kita rubah nih. 30 kali 10 pangkat minus 4. 0,4 12 kali 10 pangkat min 4 meter kubik per sekon. Nah, ini dirubah ke meter jadi berapa ya? 12 kali 10 pangkat min 4 dikali 10 pangkat 3 ya, liter per sekon. 1,2 liter per sekon hasilnya. Oke, seperti itu. Nah, satu lagi tentang suhu dan kalor lah, satu soal lagi kita bahas coba ya. 3 batang P dan Q dan R dari jenis yang berbeda memiliki panjang dan luas penampang yang sama seperti gambar yang ada T1, T2, T3, dan T4. Koefisien konduktivitas bahannya Kp sama dengan 3 kaki sama dengan 5 kr. Maka suhu sambungan T2 ini minta. Oke, jadi kita coba dari sini untuk yang P dan Q ya. P dan Q-nya. Oke, di sini coba kita lihat untuk yang jadi di sini kalau kita lihat untuk misalnya tadi Kp dikali A dikali delta T untuk yang P ya, per LP kaki kali A. Di sini kan luasnya ternyata sama ya, ukurannya sama ya, kali delta TQ per LQ. Nah, ini kita coret aja si L-nya dengan A-nya juga sama. Nah, dikatakan Kp kan 3 kaki. Ini 3 kaki dikali delta TP-nya. Nah, kita harus lihat di sini, ini T1-nya 10, sedangkan T4 ini 80. Tentunya lebih besar si T2 ya daripada si T1. Kita buat T2 kurang T1-nya 10 sama dengan untuk kakinya, supaya kita buat kaki dikali delta TQ. Nah, ini kan lebih besar T3. Makin ke kanan makin besar nih suhunya kelihatannya. Di T3 dikurang T2 ya. Kakinya bisa kita coret. Ini 3 kali T2 dikurang 30 sama dengan T3 dikurang T2. Oke, ini kan sama ya, sama-sama T2 sini bisa kita pindah. Jadi 4T2 kurang T3 sama dengan 30. Nah, ini untuk dari sama P dan Q. Kemudian kalau kita gunakan Q dengan R. Nah, ini juga sama kita buat ya. Ini Q kali A kali delta T untuk Q per L sama dengan KR A delta TR per L. L-nya bisa kita coret, begitu juga dengan A-nya. Nah, tapi di sini kakinya kita lihat ini. Kakinya jadi 5 per 3 KR ya. 5 per 3 KR. Nah, untuk si delta TQ tadi kan ini T3 kurang T2. Ini sama dengan KR kali delta TR.
TTR-nya berarti T4 ya. 80 dikurang T3. Kita bisa coret. Ini langsung 5 ya kali ya. Jadi 5 kali T3 dikurang 5T2 sama dengan ini kali 3. 140 kurang 3T3. 8T3 dikurang 5T2 sama dengan 240. Nah, ini ada 2 juga T3. Ini kita bisa eliminasi atau substitusi ya. Nah, di sini kita mau mencari si T2. Berarti eliminasi adalah si T3-nya. Oke, jadi ini 4T2 kurang T3 sama dengan 30. T2 duluan depan sini. Min 5T2 tambah 8T3 sama dengan 240. Yang atas kita kali 8. Yang bawah kita kali 1. Sehingga yang atasnya jadi 32 ya. 32T2 dikurang 8T3 sama dengan 240. Yang bawahnya min 5T2 ditambah tetap ini ya. 8T3 sama dengan 240. Kita apakan biar 8T3 nya bisa tambah. Kenapa? Ini beda. Min 8T3 yang bawahnya 8T3. Kalau ditambah jadi 20. Berapa ini? Oke, 27 ya. T2-nya. 27 T2. Sama dengan ini jadi 480. Sehingga dapat T2 sama dengan 480 bagi 27. Sama-sama bagi berapa nih? Lihat angkanya pendekatan ya. Kalau kita bagi 3. Bisa nih bagi 3. Bisa ya. Kita bagi 3 jadi 16. Kita bagi 3 jadi 9. Jadi 160 dibagi 9. Sekitar 15. Atau berapa ini? 160 kita bagi 9. 19. 70. 16. 17. Ini 6. 3 ya. 7 lagi. Ya, pendekatan kita buat ini 18. Oke. Ya, saya rasa cukup sekian dulu ya untuk pembahasan kita kali ini. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.